selesai dari PP yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah selesai semuanya. Saksi dari dokter sudah ya Pak ya, rekam medis, terus apa namanya, satu lagi tuh rekam medis apa Pak? Psikolog ya semuanya, terus visum juga sudah gitu loh, semua bukti udah lengkap gitu. Saya minta bantuannya aja untuk di Polres sesegerakan gelar kayak gitu. Oke, Bang, apakah ini bukan menjadi bergening poin buat pihak terlapor? Artinya mempersulit di sini dia tidak datang supaya yang di sana juga mungkin untuk minta dicabut kasus yang di Polres gitu loh. Ada kemungkinan seperti itu? Ya kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya ya, karena ini dua hal ranah yang berbeda ya, antara pidana dan juga kita melakukan gugatan perceraian. Justru dengan kita melakukan gugatan perceraian nanti untuk menebalkan di pidananya, karena bagaimanapun kan di pidananya sudah jelas, dan juga di saat sama hakim kita juga sudah melampirkan, sudah naik penyidikan kok, sudah ada unsur pidananya, tinggal mencari siapa tersangkanya. Dan benar dari klien kami memang kemarin juga ya menantikan ya tanggung jawab dari tergugat ini atau terlapor ini mengenai biaya-biaya untuk anak. Kita punya bukti kok, kita ada bukti yang valid yang nanti kita akan sajikan baik di persidangan, baik di kepolisian, bahwa beliau mampu kok, ada uangnya kok. Kita nanti akan memberikan bukti-bukti, bukannya tidak mampu, tapi mampu ada, dan juga masih ada rumah kok yang tidak ditinggali. Kasihan dong, dari dua buah hati kecil. Klien saya saat ini juga masih mengontrak ya. Pak, selama 1 bulan ini saya mohon maaf, saya mau ada syuting film di luar kota, saya bilang gitu. Jadi saya udah sibuk tuh. Ya maunya ya saling nge-backup lah gitu, saling ngebantu ya. Gak usah mikirin orang tuanya ya, yang kasus kayak gini seenggaknya anak yang diperhatiin kan begitu, Mas. Selain rumah tadi apa lagi? Mungkin ada itu lagi, harta lainnya, mobil atau apa? Saya di luar itu sih rumah, dia mungkin tanah ada gitu loh. Cuma ya nggak tahu juga sih. Itu milik bersama atau milik siapa tuh? Ya itu dipunyanya dia. Oh, punya dia. Oke. Lanjut. Tapi kalau untuk kakak sendiri mungkin nantinya akan kita berapa sih nafkah? Ya ada sih yang saya kan segala sesuatu itu berdasarkan perhitungan. Jadi untuk 1 bulan anak, contoh ya Mbak, untuk beli susunya aja anak-anak saya udah kemarin print out selama 1 minggu itu susu anak aja udah 2 juta lebih, di luar pampers, di luar kesehatan, vitaminnya, makan dan lain sebagainya. Belum lagi saya ada asuransi, tapi saya udahlah, asuransi itu masih kita bisa cover lah ya kalau buat anak. Cuman kan saya butuh untuk itu tuh baru 1 minggu, belum lagi 2 minggu. Dikali aja sebulan 4 kali itu berapa juta. Belum lagi mbaknya, bukan kita mau ini ya, cuman ya Mbok tahu lah, masa iya kamu 1 bulan ngasih 2 juta 2 anak gitu kan, ya bener gak? Gitu. Jadi udah kayak saya ngasih cuma-cuma nih gitu. Kayak bayar mbak aja nggak cukup gitu. Ya, jangan sampai nanti sadarnya saat udah ditahan, sudah jadi terpidana, sudah di penjara, dan itu kan juga yang beliau sebagai pengusaha kan tentunya juga dapat mencemarkan nama baiknya juga. Itu kan harus beliau pikirin gitu loh kan, kolega-kolega bisnisnya. Karena kita nggak akan cabut kalau misalnya beliau kepada klien sendiri, kalau masih bisa membuat klien saya terenyuh untuk memaafkan, ada tanggung jawabnya, klien saya juga tentunya membuka pintu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, hukum pidana akan jalan terus seperti itu. Dan bisa bilang masih membuka jalur damai kekeluargaan ya? Ya kita tentunya melihat ya, kemarin kan dia juga mengajak mediasi, kita datang kok. Lama Dia lagi bersurat. dia mintanya mediasi sebulan Iya, ya. bersurat minta mediasi, kita datang. Ternyata cuman meminta maaf doang. Nggak ada apa-apanya, Nggak ada tanggung sementara jawab. kerugian masih banyak ini. Kayak Iya. ini udah cacat ya kan, muka saya ini pakai bedak aja nih, ya kan, belum lagi yang lain-lainnya gitu. Saya juga nggak mau lah
cuma damai-damai doang, cuma kayak gitu tangan kosong mau ngapain, toh kita juga punya anak-anak kita ya kan, biar punya kehidupan yang layak lah buat anak kita kayak gitu. Dan tentunya nanti anak-anak ini kan akan bertumbuh besar, ini akan menjadi jejak digital loh. Seorang ayah dari klien saya pun berjuang keras untuk menghidupi dan untuk nantinya pendidikan, tapi seorang ayahnya tidak menafkahi, ya tidak berjuang untuk anak-anaknya, itu juga akan menjadi jejak digital ya, bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana nanti ayahnya, ya beliau akan inilah melihat sendiri perjuangan klien saya untuk membesarkan anak-anaknya seperti itu. Oke. Ya. Kita tuh udah ngasih waktu lah, udah ngasih waktu banyak ya Pak, ngasih Ya. waktu untuk si bapaknya Yogi tuh udah ngasih waktu banyak dari bulan Februari selama saya dipukulin sampai sekarang. Ya coba gimana nih, ada itikat baiknya nggak? Kalau nggak ya udah saya berlanjut aja di Polres dan gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.